Dia ada masalah, tuh langsung dikasih jalan keluar sama Allah. Yang ketiga apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini tidak Rasulullah. Jadi kalau orang yang istighfar langsung diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau yang istighfar insya Allah, ya. Ibu tadi saya lihat yang baru datang, astagfirullah. Lagi merem, astagfirullah. Air mineral datang. Alhamdulillah. Astagfirullah. Nanti istighfar lagi langsung sebelah kuenya. Alhamdulillah. Itu baru hal yang kecil. Jadi pokoknya kalau astagfirullah. Ketika ibu istighfar ada dua. Yang pertama mulutnya istighfar, yang kedua hatinya juga menyesali. Ngebayangin nggak betapa banyak dosa-dosa kita pada saat itu? Pada saat ibu mengucapkan astagfirullahaladzim, satu rontok, astagfirullahaladzim, dua terhapus terus. Jadi makanya 70 sampai 100. Sebaliknya mohon maaf, orang yang rezekinya seret, kehidupannya nggak bahagia dia. Siapa orang yang nggak pernah istighfar? Itu dia. Apapun dia punya rencana batal terus dia. Kehidupannya selalu gusar dia. Kenapa? Karena dia bebel hatinya. Hatinya itu keras. Salah satu di antara tanda kata Rasulullah, orang yang hatinya keras kenapa? Tidak ngakuin dosa. Itu dia. Makanya selalu yuk bareng-bareng astagfirullah Salah satu di antara waktu yang bagus untuk istighfar adalah wabil asharihum yastaghfiru. Pada saat waktu sahur, detik-detik mau azan subuh istighfar. Banyakin istighfar. Ya. Pak Ustaz, bagaimana saya mau istighfar? Bangun 6:30 Pak Ustaz. Ya nggak bisa. Bangunnya sebelum subuh. Ya. Pada saat ibu, nah ini ada satu amalan lagi. Hari ini saya kasih dua. Ya, yang pertama ibu jangan lupa kalau pas waktu ibu qobliyah subuh ya. Ibu qobliyah subuh sebelum subuh azan berkumandang jangan lupa baca qobliyah subuh 2 rakaat. Bayangkan, jangankan subuhnya berjamaah, qobliyah subuhnya aja Allah udah kasih hadiah. Makanya istimewanya orang-orang yang subuh itu begitu. Qobliyah subuhnya saja Allah sudah berikan dunia dan seisinya. Makanya kalau bisa sebelum subuh istighfar subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Qobliyah subuhnya jangan lupa rakaat yang pertama baca surat Al-Nasr. Al-Nasr. Nah, ini saya dapat amalan dari Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun. Ya, jadi kalau bisa rakaat yang pertama Al-Nasr laka sadra. Yang kedua apa? Setelah Al-Fatihah rakaat yang kedua Alam Taro. Jadi 2 alam tuh. Ya, pertama Alam Nasr, yang kedua rakaat kedua Alam Taro. Ya, 2 alam. Jadi jangan diingetin aja pakai 2 alam. Satu alam nyata sama alam gaib. Jadi Alam Nasr laka sadra wa wada'na laka wizrak. Barang siapa yang dia qobliyah subuh, rakaat yang pertama Alam Nasr laka sadra, yang kedua Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, rezeki sama urusannya lancar. Kemudian habis sholat subuh, habis qobliyah subuhnya jangan lupa. Nih, ibu tolong pegang tangan kanan. Ini tangan kanan. Nah, tangan kanannya ibu pegang, taruh ke sini. Nah, ini dipegang ke sini. Ya, pegang pelan ke sini. Ya, kalau ibu kan enak kurus, kalau saya kan ada gitu. Ya. Insyaallah. Nah, pegang sininya nih, pegang sini, ya. Sambil kenapa? Udah baca Alam Nasr laka sadra wa wada'na laka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Wa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sambil pegang ini. Ya, itu pada saat qobliyah subuh. Ya. Kemudian itu amalan dari Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ya, cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah jelas Al-Insyirah, Masya Allah, surat Al-Nasr. Ibu baca kalau setiap habis sholat 5 saja. Lam nasrallah kasadra wa wada'na. Kenapa? Karena ayat itu turun itu berkenaan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pada saat beliau di kota Mekah berat sekali beban beratnya. Dakwah selalu dihalang sama orang-orang kafir, orang-orang mukmin yang sudah beriman diteror, ya, kemudian selalu diintimidasi. Apa yang pada akhirnya alam nasroh laka sodrok pada saat kita, bahkan kalau ada orang yang mohon maaf yang izin, kalau yang bersangkutan dia lagi susah, udah baca alam nasroh laka sodrok bahwa setiap habis sholat 5. Ya, alam nasroh laka sodrok bahwa alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ya, dari ayat ini aja udah jelas, wa rafa'na laka dzikrak, aku tinggikan sebutan namamu. Jadi Nabi Muhammad itu dia apa? Secara fisiknya aja udah memang dia sama secara fisiknya. Rambutnya ikal, kemudian rambutnya sepanjang ini, kemudian dia dadanya dia agak membusuk. Kemudian apalagi kulitnya dia agak kecoklat-coklatan. Kemudian jarinya sama kayak kita. Tapi apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah khuluquhu, yaitu akhlaknya. Ya, ditinggikan namanya, lihat tuh. Ada Allah, ada Nabi Muhammad. Terus apa lagi ditinggikan namanya? Pada saat azan disebutkan. Pada saat tahiyat, ibu mohon maaf, tahiyat gak sah ibu. Kalau ibu gak asyhadu alla ilaha illallah, gak pakai wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gak sah. Ya, ibu loncat langsung fil alamin innaka hamidum majid, ibu gak pakai sholawat, gak sah. Itulah istimewa dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada yang bilang Ustaz, Nabi Muhammad itu kan sama, benar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang di tengah-tengah kamu seorang rasul dari jenis kamu, dari jenis manusia. Tapi mohon maaf, Muhammadun basarun la kal basar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Tidak seperti manusia pada umumnya. Yuk bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa alaik maqasidana wa qilana ya wasi'alani wal lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada wa matata aba asran fi mada zamani ya Rabbi Mustafa alaik maqasidana wa qilana ya wasi'alani. Jadi ada bait yang disusun oleh Syekh Imam Nawawi, lam yaqtani qatu taha mutlaqan abada. Jadi Nabi Muhammad itu mohon maaf sekali, beliau seumur hidupnya nggak pernah mimpi basah, Coba laki-laki mohon maaf, istrinya lagi menstruasi, dikasih mimpi seminggu 2 kali. Kenapa? Karena itu nikmat. Hei para laki-laki, kalian itu pada saat istri kalian dalam keadaan haid, kalian tidak boleh berhubungan. Pada saat itu spermanya sudah mulai penuh, maka Allah salurkan lewat mimpi. Tapi Nabi Muhammad subhanallah, beliau mulia, tidak pernah mimpi sama. Wa ma tata'aba aslan fi mada zamani. Nabi Muhammad itu kalau hidup tidak pernah muak. Sepanjang umurnya tidak pernah muak. Dari umur 1 bayi sampai umur 63 tidak pernah muak. Kita mohon maaf kalau lagi sholat, itu melihat itu kalau kayak di pasar minggu itu, kebun binatang. Ya, ini mohon maaf nih, kalau ada jamaah duha lagi sholat begini, ingat, idza tata'aba ahadukum falyaduk kafai. Apabila kamu itu muak, maka letakkan begini, terbalik. Ini mohon maaf, adabnya terbalik. Wa idza atosa, dan apabila dia bersin begini, tutup. Ya. Nah itu adabnya, sampai sedemikian Rasulullah itu ajarkan kepada kita adabnya beliau pada saat muak. Ya, kenapa? At-tata abu minas syaiton, karena muak itu datangnya dari setan. Jadi istighfar. Yang ketiga, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Baca minimal 1 hari 100. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai penolong kami. Ya.
Kalau orang lain mungkin mohon maaf ada saat-saatnya kita bisa minta pertolongan. Baik, tolongin saya dong. Aduh mohon maaf Pak Ustaz, saya kayaknya nggak bisa nolong hari ini. Saya datang ke orang lagi, angkat tangan dia. Tolongin saya dong, saya pinjam uang. Waduh, saya juga justru saya mau datang ke rumah Pak Ustaz pinjam uang. Ya, jadi susah. Tapi kalau kita serahkan hasbunallah, cukup Allah sebagai penolong kita. Ya, jadi makanya kalau Allah sudah tolong kita, syaratnya bagaimana? Kalau kita minta, kemudian Allah tolong kita. Syaratnya pada saat kita dalam keadaan lagi enak, laksanakan perintahnya. Hidupkan sunnahnya. Pada saat kita butuh, Allah hadir di situ. Tapi kita nggak pernah sholat, nggak pernah doa, zikir nggak pernah, giliran lagi ada butuhnya, baru kita ngadain tangan. Kata Allah, kemarin kemana aja? Ya, jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita doakan mudah-mudahan dengan umul Quran surat Al-Fatihah. Yang pertama, Al-Fatihah buat kita semuanya. Mudah-mudahan di bulan Maulid ini kita doakan Allah berikan kita rezeki, amin. Dimudahkan urusan kita, amin. Dipanjangkan umur kita, amin. Diberikan kesehatan badan kita, amin. Mudah-mudahan dengan wasilah dan fadilah daripada mulut dan bulan Maulid, kita doakan mudah-mudahan Allah takdirkan kita berangkat ke tanah suci, amin. Allah wafatkan kita husnul khotimah, amin. Dan Allah wafatkan di akhir kalimat kita dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Kemudian kami keikhlasannya untuk bacakan surat Al-Fatihah buat orang tua kami, adik dari ibu yang saat ini sedang berada di rumah sakit di Cirebon. Mohon doanya mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Ya Syafi'al Amrod, Isbi Marodohum, Isbi Marodohum. Dan buat semuanya, saudara kita, orang tua kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan dengan wasilah surah Al-Fatihah kita ucapkan dan kita baca, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul azim. Mari kita lanjutkan dengan pelaksanaan sholat duha, sholat jami'ah rahimakumullah.